Selanjutnya, prostetik ya, itu adalah sebuah alat yang menggantikan anggota tubuh. Sederhananya kan itu, alat yang mengganti anggota tubuh disebut prostetik. Makanya kalau ada jari kaki amputasi diganti jari palsu, bahkan sendi di dalam tulang kita itu diganti anggota disebut prostetik. Bahkan kalau gigi aja lepas diganti itu namanya prostetik gigi, yaitu atau gigi palsu, prostodontis atau prostetik gigi ya. Jadi sederhananya prostetik adalah alat yang menggantikan bagian tubuh tapi kalau di kita di anggota gerak itu kan ya saja, jadi tangan sama kaki. Kalau amputasi apalah gimana ya, nggak bisa, sudah meninggal. Mutasinya di sini perut ya nggak bisa juga. Makanya kalau prostesis tidak ada prostesis spinal, adanya prostesis anggota gerak atas dan anggota gerak bawah ya. Nah, prostesis termasuk lengan ya, atau kaki atau tumpeng itu kan ya, nah, dan lain sebagainya. Tujuan dari prostesis itu adalah untuk memberikan fungsi. Jadi kalau kakinya diamputasi, tumpengnya diamputasi ke bawah, ya dia bisa terdapat fungsi, bisa jalan lagi, memberi kestabilan tubuh, mudah dipakai, memberi bentuk kosmetik estetika yang mirip dengan sebelumnya gitu ya, supaya pandangan pasien itu merasa self image-nya bagus, quality of life-nya meningkat, independensinya atau kemandiriannya dengan dia pakai prostesis meningkat. Prostesis itu dibuat secara custom, khusus sesuai dengan amputasinya pasien dan membutuhkan adjustment, penyesuaian dan realignment, penataan ulang, alignment ulang on regular basis, secara harian, secara reguler, perlu di setel lagi. Jadi prostesis itu harus custom. Sedikit beda dengan prostesis yang kadang sudah ready, kalau prostesis sudah custom. Cuman dalam prostesis itu ada beberapa komponen yang sudah ready dan bisa kita pakai. Nah, idealnya prostesis dan ortosis itu ada beberapa hal yang wajib ada. Yang pertama adalah fungsi, nyaman, kosmesis, fabrikasi, dan ekonomis. Function, comfort, kosmesis, fabrication, ekonomi. Ya, ada 5. Function maksudnya sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jadi fungsinya sesuai kebutuhannya, pengen jalan ya bisa jalan, gitu kan ya. Simple, udah dipelajari, jadi pakai prostesis kaki gitu ya, bisa mudah jalan dan bisa dijadikan dependable, bisa dijaga gitu ya. Jadi pakai itu bisa lah, aku mau jalan pakai prostesis bisa tak jaga gitu ya, bisa dependable. Lah terus comfort itu maksudnya fit well, properly fit gitu ya. Nah, alias ya pas dipakai itu ngepas itu loh, ora longgar, enggak sesak gitu ya. Jadi pas, fit well, mudah donning, mudah doving, mudah dipakai dan mudah dilepas, ringan juga, dan mudah disetel kalau bisa, gitu kan ya. Nah, terus 3 adalah kosmesis. Maksudnya kosmesis itu secara looks atau secara dilihat itu bagus. Nek bisa baunya ya mirip-mirip ya. Suaranya juga normal, tidak bunyi ngik gitu ya. Tidak berbau tadi ya, sebenarnya tidak berbau. Nek bisa. Kan kita bisa saja bikin alat ternyata berbau karena memakai bahan resin yang terlalu bau. Nah, jadi diusahakan kalau dia secara kosmetisnya dilihat enak, sesuai, tidak berbau yang aneh-aneh, tidak berbunyi yang aneh-aneh, alias soundnya normal, mudah dibersihkan, bisa tidak mudah kotor kalau bisa ya. Nah, ini adalah hal-hal yang
diusahakan supaya jadi ortosis atau prostesis yang ideal. Yang selanjutnya ideal yang keempat itu nek bisa ya ideal proses itu bisa fabrikasinya. Dalam hal fabrikasi nek bisa cepat, nek bisa tinggal rangkai-rangkai saja alias disebut modular itu tinggal rangkai-rangkai saja, tinggal soket tok gawe tapi komponen lain tinggal dirangkai. Readily and widely available, ready siap komponennya dan mudah. Jadi kita ya nek bisa ya pasien ada kayak ndang dibikinkan gitu kan, aplikasinya mudah. Terus yang terakhir ekonomis, ini harapan apalagi orang Indonesia pengennya affordable, terjangkau, nek bisa cucuk alias worth cost of monetary investment, cucuk. Jadi orang mau beli produk kita itu cucuk gitu ya, worth it gitu ya, cucuk. Nah selanjutnya di dalam fitting ortosis atau prostesis itu apa yang harus kita perhatikan? Fitting itu adalah memasangkan alat itu ke pasien. Ini alat kaki palsu, cobakan ke pasien, cobakan terus berdiri terus berjalan, namanya fitting. Memfitkan kayak fit baju, nyoba baju, ini nyoba prostesis. Setiap ortosis dan prostesis itu diproduksi ataupun difitkan. Kadang kalau dia diproduksi ya diproduksi dulu terus difitkan. Kadang sudah ready tinggal ngefitkan, tapi tetap harus ada fitnya, dicobakan supaya sesuai dengan kebutuhan kan. Setiap pasien itu terdapat goal fungsi yang berbeda-beda masing-masing pasien, yang mana itu adalah kunci supaya berhasil di dalam mendapatkan hasil sesuai dengan harapan. Itu harus bisa memilih komponen yang tepat. Kalau pasiennya berat, kuat, gede banget, komponen kaki palsunya yang kuat. Kasih yang ringan tapi nggak kuat ya malah jatuh pecah, itu kan ya, dan lain sebagainya. Jadi komponen itu dipilih. Kepengetahuan kita tentang komponen, pilihan komponen itu harus kuat supaya kita bisa memilihkan alat yang tepat untuk pasien kita sesuai dengan fungsi yang kita inginkan tercapai bersama dengan pasien, gitu kan ya. Contohnya apa? Berat badan pasien harus dipertimbangkan, umur pasien, level aktivitas pasien, potensi pasien untuk bisa mandiri, dia itu memang mau kerjanya kayak apa sih, pengen mandiri kayak apa. Nah ini kita pilihan komponen yang sesuai. Kalau dia misalnya atlet, komponen yang kira-kira kaki palsunya bisa untuk seorang atlet, bisa lari materialnya, atau mungkin agility-nya, gitu kan ya. Nah, faktor-faktor yang mana kita menjadi perhatian untuk memilih material supaya faktor-faktor tersebut kita perhatikan. Banyak hal kan, termasuk umur, pekerjaan, aktivitasnya, terus termasuk finansialnya juga dan lain sebagainya. Intinya kita harus pintar-pintar memilih material sesuai dengan kebutuhan dan mempertimbangkan banyak faktor. Ketika memilih ortotik atau prostetik pada komponennya itu perlu memperhatikan alatnya itu supaya bisa aman dipakai, gitu kan ya. Aman dipakai dalam dia memindahkan tubuhnya ke tempat yang lain, termasuk dari berdiri ke duduk berdiri. Bisa pakai alat itu ya dia bisa berdiri duduk dengan aman dan pas jalan tidak jatuh, gitu kan ya, aman untuk dia. Nah prostesis itu memang harus membuat pasien itu bisa membantu mereka sendiri untuk bisa memindahkan berat tubuhnya ke kaki dan berjalan, gitu kan ya. Nah prostesis jadi bisa memindahkan weight bearingnya, membantu dia atau membantu caregiver orang yang, jadi kalau orang amputasi, orang untuk ortosis tadi ya, kadang kan ada keluarganya yang bantu. Nah dengan kita kasih alat yang tepat, kita membantu caregivernya yang biasanya perawat yang membantu itu atau keluarga yang hewan itu ringan bebannya karena dia makin mandiri. Nah saat
memilih material atau material selection. Ketika memfabrikasi ortosis atau proses, pemilihan material itu adalah bagian pertama di dalam pertimbangan kita mau memproses. Jadi kita mau memproduksi nih ortosis, materialnya dipertimbangkan dulu, mau pakai material apa. Karena banyak sekali material, termasuk termoplastik. Termo itu panas, plastik. Jadi plastik yang dipanaskan, namanya termoplastik. Ada juga termosetting. Jadi bahan itu dicampur, misalnya resin sama kayu campur, diset jadi panas, termosetting. Resin, katalis dan lain sebagainya. Ada metal atau besi-besi, stainless dan sejenisnya. Fiber, bisa karbon fiber dan lain sebagainya, disebut komposit. Dan juga material-material yang nempel di tubuh kita, ada silikon, ada spon dan lain sebagainya, itu harus kita pilih dulu. Karena setelah kita tahu bahan yang mau kita pakai, baru proses produksinya menyesuaikan, termasuk alat-alatnya kan menyesuaikan, gitu ya. Setiap tipe material mempunyai karakteristik dan properties yang berbeda-beda, yang mana nanti diperlukan dalam kebutuhan pasien. Misalnya, material metal itu sifatnya kuat, nah ini cocok untuk pasien yang berat, gitu kan ya, butuh penopang yang kuat, nah dikasih bahannya metal atau besi atau stainless steel atau aluminium, daripada dibeli plastik misalnya di pipa pilennya misalnya, seperti itu. Berat tubuh, aktivitasnya, terus kebutuhan kita, butuh alat itu kaku atau butuh alat itu fleksibel, butuh kita alat itu energy storing, jadi mampu menyerap energi, atau kebutuhan alat itu perlu empuk atau enggak. Nah itu harus dipertimbangkan dalam memilih bahan. Jadi kita memilih bahan, kita harus tahu karakteristik bahan, kita harus tahu kebutuhan komponen, sehingga kita bisa memilih bahan yang tepat untuk pasien. Sehingga saat kita pilih, termasuk kita bisa memfabrikasikan sesuai dengan bahan yang kita punya, material itu bahan. Nah, material itu yang paling penting dalam ortotik prostetik mempunyai beberapa hal. Yang pertama adalah kekuatannya, kekakuannya, keawetannya, ke density-nya, kepadatannya, terus resistensi terhadap karat, corrosion resistensi, dan mudahnya dibuat. Jadi ada 6 hal yang harus diperhatikan, di mana alat material ortosis itu harus memiliki karakteristik ini, salah satu dari ini atau beberapa hal dari ini. Strength maksudnya apa? Strength itu adalah maksimum external load that can be withstood, maksimum berat load, beban yang mampu ditopang, itu namanya strength. Jadi load yang seberapa maksimum beban yang mampu ditumpu oleh bahan itu disebut strength. Jadi kita harus lihat strength-nya apa. Stiffness itu adalah stress, strain, or force to displace ratio. Jadi kakunya, gitu kan ya. Nah, stiff, jadi dia butuh kaku enggak? Seberapa kaku yang kita butuhkan? Durability itu apa? Keawetan atau durable, gitu. Jadi misalnya di prostesis itu ada telapak kakinya banyak karet poliuretan, dia di jangan dia mentul-mentul itu. Dengan seperti ini terus, dia seberapa dia durable, seberapa awet dia lama-lama pecah. Durable. Density itu kepadatan dari bahan tersebut. Makin padat dia makin itu. Nah tergantung kita butuh, misalnya butuh busa, spon yang empuk, mungkin padatannya rongga, gitu kan ya. Dan juga corrosion resistant, kuatnya bertahannya terhadap korosi. Jadi kan namanya orang itu, pasien itu kan kadang kena air, kadang kena bahan-bahan kimia, dia dipakai wudhu, pakai palsunya atau alatnya itu. Seberapa kuat materialnya,
bertahan dari korosi atau karat. Yang terakhir adalah mudahnya difabrikasi. Jadi mudah dipakai, terus mudah dibentuk-bentuk dan dirangkai. Nek bisa tidak perlu banyak teknik yang susah atau alat yang berat untuk bisa membuatnya. Ya, itu mudah difabrikasi kalau bisa. Karena makin lama kita memfabrikasi, ya makin lama kita bisa mendeliver, mengasihkan alat itu kepada pasien. Diukur sekarang hasilnya masuk setahun lagi, jadi kan ya bisa ukur sekarang, bisa diberikan pada dicobakan pasien beberapa hari lagi atau seminggu lagi atau 2 minggu lagi, kan ya tidak usah lama-lama, bisa. Nah, bahan plastik itu sering dipakai dalam ortosis prostesis. Ini termasuk kopolimer, termoplastik, plastik yang dipanaskan. Bahannya ada polietilen, polipropilin, ada akrilik, gitu kan ya. Plastik sering dipakai dalam ortosis custom, misalnya di ankle foot orthosis. Ini ankle foot orthosis, axial extremity basing yang ada horizontal orthosis, elbow horizontal orthosis dan lain sebagainya itu ya. Yang mana plastik itu memberikan kekakuan ya ada, dan fleksibilitas yang cukup, dan dia tidak terlalu berat ya kan. Plastik kan tidak terlalu berat. Nah, ketika kita memproduksi lower extremity brace orthosis tadi, ada kafu dan lain sebagainya, kadang kita harus membuat plastiknya lebih tebal supaya lebih kuat, gitu kan ya. Nah, terus kalau yang untuk tangan, yang ke atas nih bisa ya tipis supaya tidak begitu berat. Kalau bawah kan kita butuh kuat, agak berat dikit apa-apa tapi kuat. Karena kalau tipis-tipis tapi ternyata kena berat badan patah, jangan. Kalau atas usahakan bisa lebih ringan, misalnya karena kan ini diangkat. Nah, itu adalah pertimbangan-pertimbangan. Jadi beratnya, kuatnya, kakunya itu perlu diperhatikan untuk mensupport tubuh mana yang diperlukan, apakah di upper limb atau di lower limb. Nah, metal itu juga sering dipakai dalam ortosis prostesis, misalnya aluminium, baja, titanium, ada tembaga, ada perak, macam-macam ya, namanya juga sejenis metal. Nah, material itu sering dipakai untuk membuat short leg bridge atau ortosis yang dari besi. Bisa juga pylon, pipa-pipa dalam prostesis. Kan kalian lihat prostesis kaki palsu itu ada pipa besinya, atau sendi lututnya, sendi mata kakinya, sendi ankle, sendi hipnya. Nah, itu butuh bahannya metal. Metal itu kuat, ya cukup ringan juga, tidak begitu berat-berat amat daripada batu. Nah, kan tipis itu, stainless itu tipis, yang kuat. Pipa aluminium itu tidak begitu berat dibandingkan plastik kadang-kadang ya. Untuk mendapatkan kekuatan yang sama, aluminium mungkin lebih ringan daripada plastik, gitu kan ya. Ya, aluminium tipis, bundar itu tipis, sama plastik tipis sama tipisnya, gitu ya. Kalau dikasih beban berat, mungkin ya aluminium masih lebih kuat daripada plastik. Plastik kalau butuh kuat sama seperti titanium, dia harus lebih tebal. Nah, kadang metal itu, beberapa metal itu masih disebut ringan karena dia mampu menopang beratnya itu tadi. Jadi seperti itu. Dan non korosif, tidak mudah korosi karakter. Metal sering dipakai untuk neortosis, bisa juga untuk prostesis dan lain sebagainya. Nah, ada carbon fiber atau komposit. Jadi di dalam kita membuat thermosetting, ada resin dicampur gitu ya, terus jadilah soket. Dalamnya kadang kita kasih fiber, termasuk carbon fiber. Seperti kalian tahu di misalnya raket itu kan ada yang carbon fiber. Carbon fiber itu ya fiber dicampur dalam komposit, ada cairan resin dan katalis. Yang mana carbon fiber ini bisa ringan karena dia cuma ringan, tapi kuat aluminium atau besi ya, tapi kuat dalam menerima beban. Tapi nek digaji lebih mudah carbon fiber daripada besi ya, tapi kuatnya menopang berat
sebanding karbon fiber dengan besi. Nah, makanya carbon fiber itu sering dipakai. Makanya di dalam soket-soket sering pakai fiber. Tidak harus karbon fiber. Beberapa fiber itu juga memberi kekuatan yang cukup. Tergantung pasien itu butuh berat. Dia pasien berat sekali, nah perlu kasih karbon fiber yang cukup menopang atau yang cukup fiber biasa. Ya, gitu. Nah, beberapa bahan yang nempel tubuh itu misalnya kita bisa pakai cushioning, penopang empuk-empuknya di dalam nempel tubuh. Misalnya kita insul tadi ya, food orthosis bagian rapat kasih sponsing pop atau silikon dan lain sebagainya, namanya interface material yang nempel pertama dengan tubuh kita, stam kita atau bagian tubuh pasien, diusahakan bisa empuk. Cushioning karena memberi kenyamanan kalau bisa. Beberapa bahan contohnya plastozoo, pilai, spons itu kan ya mudah dibentuk dengan vakum molding, mudah dipanasi terus dibentuk, enggak ini gampang. Itu adalah interface material. Baik, untuk kali ini materi kita sampai itu dulu. Jadi ada beberapa hal yang sudah saya sampaikan. Slide bisa dilihat di kolom komentar dan pastikan subscribe dan pastikan juga komentar dan like juga. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.